Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang rasanya pagi ini dapat menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini, ataupun Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube Gereja Baptis Indonesia Palembang. Mari kita terus tetap menjaga iman kita untuk tetap dewasa di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 148. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang yang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini hati kami siap untuk memuji dan menyembah nama Engkau. Persiapkan hati kami, biarlah pikiran kami, perhatian kami hanya tertuju pada Engkau. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kudus-kuduslah Tuhan. Mari segenap hati kita menyatakan, kita puji Dia Allah yang Maha Kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus-kuduslah, kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari dengan pujian, datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari katakan sekali lagi, ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu Tuhan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu,
Allah kita Allah yang luar biasa, Allah pencipta segala langit dan bumi. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita akan nyatakan. Setiamu besar selamanya. Hatiku selalu bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Sungguh besar anugerah. Besar kasih setiamu Tuhan. Dia panjang dan lebar, panjang dan lebar yang melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu tertanam di dalam hati kita, bertumbuh, dan dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan pujikan, manis kau dengar Tuhan.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. mari pujikan dengan segenap hati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami tetap bersuka cita karena Engkau Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena hal-hal dunia ini, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu. Itulah yang membuat kami terus bersuka cita. Kalau kami ada dalam ruangan ini,
Itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Nah, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh duduk diam, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, adalah anugerah daripada Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, agar firman-Mu yang kami dengar, agar firman-Mu yang kami baca, itu boleh tertanam di dalam hati kami. Bukan saja hanya kepada jemaat-Mu, tapi kepada hamba-Mu juga menyampaikannya. Agar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama diurapi oleh Tuhan, sama-sama firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah
orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Membaca ayat ini aja cukup merinding. Ya. Bagaimana Paulus dan Barnabas dilempari batu. Bahkan diseret keluar karena dianggap sudah mati. Membacanya saja sudah merinding. Ya, saudara. Bagaimana perjalanan hidup mereka dalam memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita sesuai dengan buku sekolah minggu adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau saudara masih ingat khotbah pendeta Emmanuel minggu lalu, ada dua orang yang memiliki iman yang teguh di tengah-tengah orang yang tidak memiliki iman yang sama seperti mereka, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan sudah dijelaskan begitu luar biasa oleh pendeta Emmanuel bagaimana iman mereka itu terus bertumbuh. Bagaimana mereka melihat kesempatan. Ya. Di tengah-tengah banyak orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Ya. Bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka mengalami bahwa perjalanan hidup mereka sudah disertai oleh Tuhan. Ya. Bagaimana mereka memegang teguh janji Tuhan kepada mereka. Dan itu semua diawali saudara yang dikasih Tuhan sama seperti hari ini juga. Bagaimana Paulus dan Barnabas, bagaimana mereka kalau kedua orang itu bagaimana mereka tetap teguh imannya. Dan bagaimana Barnabas dan Paulus hari ini mereka tetap memberitakan Injil meskipun nyawa ancamannya. Itu semua diawali saudara pengenalan akan Tuhan. Bagaimana mereka mengenal Allah dengan benar. Sehingga mereka Yosua dan Kaleb tetap teguh dalam imannya. Demikian juga kedua orang ini saudara. Bagaimana ketika mereka dilempari batu, bagaimana mereka dianiaya. Tetapi mereka juga tetap tekun dalam memberitakan Injil. Itu semua diawali pengenalan akan Allah yang benar. Dan itu menjadi pelajaran peringatan bagi kita saudara yang hari ini boleh ada dalam ruangan ini. Bukan saja hanya berbicara ketika kita rajin ke gereja. Bukan saja hanya berbicara ketika kita rajin memberikan persembahan dan perpuluhan. Tetapi harus kita mengintrospeksi diri kita. Melihat diri kita. Melihat hati kita. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Itulah sebabnya saudara ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan sudah bertahun-tahun ke gereja. Tetapi ketika menghadapi tantangan tidak sedikit yang ciut imannya. Tidak sedikit yang putus asa, tidak sedikit yang meninggalkan gereja, tidak sedikit yang berbalik kepada Tuhan. Hanya karena tantangan. Dan itu dimulai pengenalan yang benar akan Allah yang hidup. Orang boleh berbicara tentang iman, orang boleh berbicara tentang pengalaman hidup, orang boleh berbicara tentang pengalaman pelayanan. Tetapi bisakah kita tetap bertahan meskipun sekeliling kita tidak mengenakan? Bisakah kita masih tetap menyembah Tuhan ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, saudara, hari ini adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berbicara tentang kemuliaan. Tadi Bu Lia berkata, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua tepuk tangan. Nggak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ kita berikan kemuliaan bagi Tuhan? Hanya karena tepuk tangan.
Tetapi lebih jauh daripada itu saudara, bagaimana kita dalam hidup kita boleh Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau minggu lalu kedua orang itu memiliki iman yang teguh, dengan secara tidak langsung di dalam hidup mereka Tuhan dipermuliakan karena iman dan keteguhan mereka. Mari kita melihat saudara, bagaimana kita boleh memberikan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kita. Di pasal 14 ayat yang pertama dikatakan di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Bapak saudara, kalau melihat di pasal yang ke-13, bagaimana kedua rasul itu telah memberitakan Injil di Antiokhia. Tetapi di dalam pemberitaan Injil mereka pun juga di Antiokhia, mereka juga dianiaya. Mereka juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan saudara. Kemudian mereka menyingkir dari Antiokhia. Kemudian mereka pergi ke Ikonium saudara. Tujuannya bukan menghindar, bukan lari dari panggilan, bukan meninggalkan pelayanan. Tetapi mereka ke Ikonium, hal yang sama mereka lakukan adalah memberitakan Injil. Kalau kita mau berkata saudara, bagaimana kita boleh dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama saudara adalah setia dalam pemberitaan Injil. Setia dalam pemberitaan Injil. Paulus dan Barnabas terus melangkah dengan keberanian untuk pergi dari kota ke kota untuk mengajar firman Allah. Ketika di Antiokhia saudara mereka dimusuhi. Ketika di Antiokhia saudara mereka dianiaya. Kemudian mereka pindah lagi ke kota yang lain dengan tujuan mengajar, memberitakan firman Allah. Tidak kemudian mereka kemudian mereka putus asa, tetapi mereka tetap teguh memberitakan Injil. Pertanyaannya bagi kita masih memberitakan Injil enggak hari ini? Kalau kita melihat di sini saudara, mereka mengajar sedemikian rupa. Bukan karena mereka telah dianiaya di Antiokhia dan kemudian mereka ya asal-asalan. Yang penting melayani. Tapi dikatakan di sini sedemikian rupa, dengan serius, dengan teguh mengajar firman Allah. Kadangkala kita baru memberitakan Injil, belum ada yang bertobat, kita langsung berhenti, ya sudahlah. Aku sudah memberitakan, gak ada yang percaya, ya udah. Ngapain pergi lagi? Untuk apa lagi? Kemarin aja aku memberitakan Injil, mungkin aku dianiaya, mungkin aku ditampar, ngapain lagi? Tetapi bagi Paulus dan Barnabas, itu tidak dapat menghalangi mereka. Tetapi dalam kesetiaan mereka, Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Next. Paulus dan Barnabas semakin setia dalam pemberitaan Injil meskipun semakin ditekan. Ayat 2. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ayat 3. Paulus dan Barnabas
tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di ayat 7 bahkan berkata di situ mereka memberitakan Injil lagi. Oh, saudara, semakin ditekan, mereka semakin setia memberitakan Injil. Semakin dianiaya, mereka semakin setia dalam memberitakan Injil. Semakin dikejar-kejar, mereka semakin setia dalam pemberitaan Injil. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam pemberitaan Injil? Atau kita datang ke gereja, pulang ibadah, selesai mendengar khotbah, balik ke rumah, aktivitas biasanya, pergi ke kantor, pulang, begitu terus. Tapi pertanyaannya bagi kita, sudah berapa banyak orang yang sudah mendengar berita Injil melalui kita? Kita tidak berbicara berapa banyak jumlah yang sudah percaya. Tetapi berapa banyak orang yang sudah mendengar tentang berita Injil melalui kehidupan kita. Next. Paulus dan Barnabas terus menyatakan Injil meskipun ada yang menolak dan tidak percaya. Karena dikatakan di sini orang-orang tidak mengenal Allah dan tidak percaya, meskipun mereka itu juga menghasut, tetapi itu tidak membuat mereka berhenti memberitakan Injil. Justru dengan hal itu mereka tetap setia. Karena Paulus berkata, adalah merupakan hutang bagiku untuk memberitakan Injil kepada kamu. Meskipun ada yang menolak, meskipun yang tidak terima, meskipun ada yang memusuhi mereka. Buat Paulus, itulah bagian Tuhan, membuat mereka percaya. Tetapi tugas tanggung jawab saya adalah memberitakan kepada mereka. Sudahkah kita setia dalam memberitakan Injil? Mungkin saudara, oke lah kita memuliakan Tuhan dengan persembahan, oke. Kita memuliakan Tuhan di dalam penyembahan kita, oke. Gitu. Tapi apakah kita juga memuliakan Tuhan di dalam pemberitaan Injil kita? Apakah kita masih setia sampai hari ini melayani? Apakah kita masih setia sampai hari ini membaca Alkitab? Apakah kita masih tetap setia sampai hari ini berdoa? Apakah kita masih setia sampai hari ini setia ke sekolah minggu? Apakah kita sampai hari ini setia terhadap pasangan kita? Dan apakah sampai hari ini kita masih tetap setia berbuat kasih kepada orang lain? Bagi Paulus, saudara, ketika dia memberitakan Injil, itu karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Meskipun ada aniaya di Antiokhia, dia pergi ke kota lain lagi karena dia peduli terhadap jiwa-jiwa di sana. Dia langsung ke sana memberitakan Injil bersama dengan Barnabas, mengajar sedemikian rupa. Meskipun ada yang menolak, meskipun ada yang mempengaruhi untuk memusuhi dia, tetapi dia tidak berhenti. Bahkan di ayat 7 berkata, dia memberitakan Injil lagi. Artinya saudara, semakin dimusuhi dan dia semakin mengasihi, semakin dianiaya, dia semakin mengasihi Allah, dia semakin ditolak, dia semakin memuliakan Tuhan.
Kadangkala kita dalam gereja, saudara, ketika kita tidak dihormati, dihargai dalam pelayanan. Dan kemudian kita apa bahasa itu? Ngambek. Nggak mau melayani lagi. Hanya karena kita tidak dihargai, hanya karena kita tidak diucapkan terima kasih ketika kita melayani, ya saudara. Dan kemudian kita berhenti dan berkata, aku nggak mau melayani lagi. Kita masih belum mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Belum. Dan kita berdoa. Tapi kalaupun juga kita mengalaminya, itulah bagian dari panggilan kita. Karena berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Setia dalam memberitakan Injil. Setia melayani Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara. Mulai dari ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dan Paulus berkhotbah dan kemudian menyuruh orang itu untuk berdiri. Dan terjadi mujizat Tuhan. Ya. Setelah terjadi mujizat Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa ini adalah dewa. Ya, dewa Zeus. Tapi mari kita melihat, saudara, di ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Bahwa Paulus dan Barnabas menyadari betul bahwa ketika mereka memberitakan Injil ada orang percaya, mereka sadar bahwa itu adalah dari Tuhan. Bahwa ketika mereka memberitakan Injil, kemudian ada orang yang disembuhkan, mereka juga sadar bahwa itu adalah dari Tuhan. Itulah sebab saudara, bahwa ketika mereka melakukan pelayanan mereka, dan kemudian kuasa Tuhan bekerja, dan kemudian mereka diberikan sesuatu, ucapan terima kasih, dan dianggap mereka sebagai dewa, dan kemudian mereka menolak saudara. Kenapa saudara? Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ketika melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan. Karena tujuan daripada Paulus dan Barnabas adalah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Kemarin ketika kami sharing dengan Pastor Alex, dia berkata begini, siapapun kita, baik itu pemimpin kelompok dalam sekolah minggu Mandat Agung, siapapun, bahkan anggotanya, kalau kita sudah mengajak mereka semua, dan kemudian itu adalah bentuk ibadah kita. Dan kalau ada orang-orang yang kemudian tidak datang, jangan sekali-kali pemimpin kelompok atau anggota apapun, mungkin sudah kunjungan atau segala macam, jangan pernah sekali-kali kecewa. Kenapa? Dia berkata begini, karena ketika kita melakukannya, artinya kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mengajak orang lain adalah kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang lain artinya kita sedang beribadah
kepada Tuhan. Kalau kita kecewa karena mereka nggak datang, artinya bukan Tuhan yang kita permuliakan, tetapi untuk diri kita. Artinya kalau kita ajak mereka, kalau mereka datang kita senang, kalau enggak kita kecewa, kita sedih. Jangan. Karena kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi apakah kita berhenti melakukannya? Enggak. Terus melakukannya, terus melakukannya, terus melakukannya. Terus melakukannya. Kenapa? Karena itu kita lakukan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia dan bukan untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya saudara dalam hal ini mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, kami ini manusia biasa. Kami ini manusia biasa, tidak lebih penting daripada kamu. Kami ini manusia biasa, tidak lebih diutamakan daripada kamu. Kami ini adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan yang sama seperti kamu. Kami ini adalah manusia biasa, bukan orang yang paling penting." Ini menjadi teguran buat saudara. Berapa banyak di antara kita saudara yang sering mengklaim kita ini adalah kita orang paling berpengaruh. Kita adalah orang paling diutamakan. Tetapi bagi Paulus, layak tidak dia menerima layak. Tetapi dia melihat bahwa bukan dia. Meskipun orang mengklaim dia adalah orang penting. Tetapi dia tidak berani menerima itu. Penyangkalan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kala saudara, dalam hal kita memberikan kemuliaan Tuhan, bukan hal-hal yang wow. Tetapi dari hal-hal yang kelihatan sepele saudara. Apa itu saudara? Bisa menempatkan diri. Kadang-kala Tuhan tidak dipermuliakan karena kita tidak bisa menempatkan diri. Bisa melalui perkataan kita, bisa melalui karakter kita. Kadang-kala orang lain melihat mereka tidak kemudian diberkati. Kenapa? Karena kita tidak bisa menempatkan diri yang seharusnya di mana kita. Nah, Paulus dan Barnabas bisa menempatkan dirinya dan menyangkal dirinya bahwa ini bukan untuk saya. Paulus dan Barnabas sadar siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Paulus dan Barnabas sadar bahwa kita adalah seorang yang diberkati itu adalah seorang hamba. Saya ini adalah hamba. Next. Paulus dan Barnabas tidak melupakan Tuhan yang menyertai dan menguatkan, meneguhkan pelayanan mereka. Makanya dia berkata, saudara, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Berapa banyak di antara saya dan saudara, ketika kita memulai segala sesuatu dan kita kemudian berdoa, Tuhan tolong berkati. Dan ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses, berapa banyak di antara kita berkata bahwa itu karena Tuhan. Yang sering kali terucap, karena saya. Kalau saya nggak ada, nggak akan berhasil. Kalau saya nggak ada, itu nggak akan maju. Kalau saya nggak ada, itu tidak akan pernah ada. Padahal
ketika kita memulai, kita memohon Tuhan untuk diberkati. Kita memohon Tuhan untuk disertai. Kita memohon Tuhan untuk dibuat berhasil. Setelah berhasil, ya kita berkata, saya. Itu karena saya. Kalau saya nggak datang ke situ, nggak mungkin. Kalau saya nggak banting tulang, nggak mungkin. Semua karena saya. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak kemudian melupakan Tuhan yang sudah menyertai. Kalau mereka dapat memberitakan Injil, itu karena Tuhan. Kalau ada orang disembuhkan, itu karena Tuhan. Kalau ada orang yang memihak kepada mereka, itu karena Tuhan. Dan kalau mereka masih hidup sampai saat itu juga karena Tuhan. Bukan semata-mata karena aku. Bukan aku, tapi Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhan. Next. Paulus dan Barnabas sadar bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Makanya dia berkata, kami ini adalah manusia sama seperti kamu. Adalah sebuah teguran dan mengingatkan bahwa kami adalah manusia yang sama seperti kamu adalah manusia juga, tidak layak menerima sesembahan, tidak layak untuk dituhankan, tidak layak untuk didewakan. Makanya dia berkata, kami ini manusia sama seperti kamu. Bukan dewa, bukan Tuhan, tapi sama seperti kamu. Seringkali kita mendewakan atau menuhankan pribadi-pribadi manusia. Tapi Paulus dan Barnabas menolak hal itu. Dia berkata, kami ini manusia biasa. Bahkan lebih kasar, kami ini hamba. Makanya berkata kami di sini untuk memberitakan Injil. Artinya kami memiliki atasan lagi. Kami memiliki Tuhan. Kami ini hamba. Kami adalah manusia biasa dan kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Selain daripada dia mengingatkan siapa dirinya dan menegur. Ini salah satu keberanian juga daripada Paulus. Supaya engkau meninggalkan perbuatanmu yang sia-sia itu. Penyembahan kepada dewa-dewa itu, walaupun kamu sudah punya ilah-ilah lain, walaupun kamu sudah punya dewa-dewa lain, tetapi aku mau kasih tahu kepada kamu, kamu harus berbalik kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Adalah keberanian yang luar biasa. Tinggalkan itu ilah lain, tinggalkan itu dewa Zeus itu, tinggalkan itu dewa Hermes itu. Tetapi kamu harus berbalik kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kamu makan, yang memberikan kamu hujan. Meneguhkan bahwa hanya ada satu Allah yang disembah. Bukan Zeus, bukan Hermes, dan bukan Paulus dan Barnabas. Tetapi hanya Allah yang hidup. Next. Paulus dan Barnabas berkomitmen untuk menuntun orang lain kepada Allah, bukan pada diri mereka. Makanya dalam isi pengajarannya, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan manusia musim subur bagi kamu.
Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Paulus dan Barnabas berkomitmen untuk menuntun orang lain kepada Allah, bukan kepada diri mereka. Bukan menyatakan aku lebih hebat daripada kamu, aku lebih hebat daripada yang lain. No. Kami di sini memberitakan Injil. Kami di sini melayani. Kami di sini mengajar. Kami di sini menyatakan kebenaran. Bukan untuk diri kami. Dan mari kita melihat, saudara. Di ayat 18, di ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melimpari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Yang tadinya memihak kepada Paulus, yang tadinya mempersembahkan sesuatu kepada Paulus, tapi kemudian datang orang-orang dari Antiokhia. Mereka tidak puas, tadi sudah menghasut, kemudian mereka datang lagi ke Ikonium, saudara. Mereka menghasut lagi. Yang tadinya orang-orang datang mempersembahkan kepada Paulus dan Barnabas, berbalik. Berbalik. Justru melempari Paulus dengan batu. Berbalik menyerang Paulus. Ini pelajaran bagi kita, saudara, bahwa tidak mudah memang, bukan hanya saja berbicara untuk mendukung kita, tetapi kalau pribadi-pribadi itu tidak ada pertobatan, kalau pribadi-pribadi itu belum disentuh Injil, kalau pribadi-pribadi itu belum mengalami kasih karunia Allah, mungkin untuk sementara ada di pihak kita, tetapi cepat atau lambat itu akan menyerang pribadi kita. Selama mereka belum bertobat, selama mereka belum mengenal Allah yang benar, akan berbalik menyerang kita. Next. Oleh karenanya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kelompok kita masing-masing, mari kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus untuk kita dikuatkan untuk pergi menjangkau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus dan Barnabas. Dari Antiokhia mereka pergi ke Ikonium, kemudian mereka pergi ke Listra, kemudian mereka pergi ke Derbe, dan kemudian mereka pergi lagi, Bapak Saudara, untuk pergi menjangkau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Memberitakan Injil kepada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Setia untuk mengajar firman Tuhan. Semalam saya melihat kelas pemuda, ya pendeta ya. Pak Haidi dan Ciemi bagi kelas. Belajar sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Luar biasa. Mereka mulai jam 6:30. Jadi teman-teman pemuda, pemudi, kalau nggak salah mungkin setiap Sabtu nanti ada kelas pengajaran. Ya, ada kelas pengajaran. Dan gurunya itu bukan main-main, Pak Haidi dan Ciemi mengajar. Ini kesempatan. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang memberikan hidupnya untuk dipakai Tuhan dan melayani kita. Setiap Sabtu teman-teman pemuda, pemudi, jam 6:30 ada pertemuan, ada kelas pengajaran, ada doktrin. Untuk kita terus dikuatkan. Setia untuk memuridkan yang sudah percaya agar semakin bertumbuh. Kalau Bapak Saudara memperhatikan di pasal yang ke-13, di ayat 43, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih
karunia Allah. Mereka terus mengajar, memuridkan, agar mereka tetap bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan kemudian siap melayani mereka yang membutuhkan belas kasihan. Sama seperti Paulus dan Barnabas, ketika ada orang lumpuh, mereka melayaninya. Mungkin di dalam kelompok kita tidak lumpuh secara jasmani, tetapi mungkin lumpuh secara rohani. Perlu pertolongan. Mari kita melayani mereka. Mungkin ada dalam anggota kelompok kita membutuhkan pertolongan kita. Mari kita melayani mereka. Mari kita menjangkau mereka. Ya. Tadi dalam kelas kami sekolah minggu, ada kuakui tadi bersaksi juga. Bagaimana karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Dan bagaimana dia menggunakan kesempatan-kesempatan dalam bersaksi. Lewat kehidupan, lewat lagu-lagu rohani, lewat segala macam. Nggak pernah berhenti. Sudah pernah saya bilang kepada saudara, bahwa kalau kita sudah memberitakan Injil, kalau mereka percaya puji Tuhan. Kalau mereka pun juga tidak percaya, gak masalah. Sama seperti Paulus. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi dia tidak berhenti untuk melakukannya. Nah, kalau kita sudah menginjili, kalau mereka mau menjadi anggota gereja kita, puji Tuhan. Kalau enggak juga gak masalah. Dimanapun mereka bergereja. Yang paling penting adalah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan adalah dengan kita setia dalam pemberitaan Injil. Kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita berani menyangkal diri kita untuk kita tidak mengambil haknya kita. Mengambil hak Tuhan untuk menerima segala pujian. Ya. Mari kita memberikan itu kepada Tuhan. Dan kita, kalau kita diberikan kesempatan untuk menyangkal diri, artinya kita adalah murid sejati. Karena Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku, kau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, baru ikut aku. Dan kalau kita ada kesempatan untuk menyangkal diri, Allah, kita murid dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya jangan hitung-hitungan dalam melayani. Jangan lihat, oh berapa jumlahnya, siapa yang datang, berapa tanda kasihnya, baru saya melayani. Ada teman saya dulu di Jakarta, dia pernah melayani karena tanda kasihnya kecil, dia lempar. Kasih yang lain aja. Dia mau melayani. Tapi kalau ada tanda kasih yang besar, oh dia terima. Tapi yang kecil, oh itu yang lain aja. Dia berkata apa? Itu bukan kelasku lagi. Oh lelah. Itu kelas 3 katanya. Ya. Artinya apa? Bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi untuk diri sendiri. Untuk kesenangan sendiri. Untuk kemuliaan diri sendiri. Dan nama Tuhan tidak dipermuliakan, saudara. Oleh sebab itu mari kita tetap setia memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Apapun itu kita melayani Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita angkat satu pujian. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Terus percaya di menara yang tetap.
cerita jiwa dalam ombak mendebur. Nyalakan suramannya, pancarkan gelap-gelap. Ada yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Luhur tinggikan hati yang hampir lemas, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekas. Nyalakan suramannya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyalakan suramannya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Biarlah menjadi iman kita untuk boleh terus memancarkan cahaya Allah, agar mereka yang sedang dalam gelap gulita boleh diterangi oleh kasih karunia Allah, agar mereka yang sedang berjalan ke jalan yang sesat, biarlah mereka boleh berbalik dan menemukan jalan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa agar hati kita boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan untuk melihat sekeliling kita. Mereka-mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan, mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, mereka-mereka yang tidak memiliki kepastian keselamatan. Biarlah hati kita boleh diberikan hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Sebagaimana dulu saudara boleh menerima keselamatan karena Tuhan Yesus memakai orang-orang lain untuk bersaksi kepada saudara. Kalau saya boleh dapat diselamatkan karena ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada aku. Tahun 2008 yang lalu, aku diselamatkan oleh Tuhan melalui kesaksian orang-orang di sekitarku, memberitahukan jalan kebenaran di dalam Yesus. Dan biarlah hari ini kita juga boleh pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka boleh mengenal, agar mereka boleh dapat percaya, dan agar mereka boleh dapat menerima kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diingatkan melalui kedua hamba-Mu, yaitu Paulus dan Barnabas, yang pergi ke kota dari kota yang satu ke kota yang lain. Meskipun mereka mengalami aniaya, meskipun mereka ditolak, meskipun mereka dirajam oleh batu, tetapi mereka tidak berhenti untuk mengajar. Mereka tidak berhenti untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Tetapi mereka terus berani. Mereka terus setia untuk memberitakan Injil. Dan dengan itu Engkau dipermuliakan melalui kehidupan pelayanan mereka. Melalui kehidupan orang-orang percaya. Melalui firman yang ditaburkan. Engkau terus dipermuliakan dalam hidup mereka. Biarlah itu juga menjadi iman kami dan gaya hidup kami, agar Tuhan dipermuliakan ketika kami pergi memberitakan ini. Dan biarlah juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh menyangkal diri di dalam memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus menerangkan di dalam kehidupan kami dan menuntun kami
untuk kami boleh terus hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Luar biasa kita diberkati Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, luar biasa. Semakin mendorong kita, mempertajam kita untuk terus menjalankan, menghidupi amanat agung. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga terus mendorong kepada ketua-ketua kelompok kecil Sekolah Minggu Amanat Agung atau SMAA untuk mencatat ya. Sudah dibagi belum buku merahnya? Belum, berarti dicatat dulu di catatan kecil untuk ketua-ketuanya ya. Nanti minggu depan akan dibagikan buku secara khusus untuk ketua-ketua kelompok kecil supaya penekanan khotbah itu ditulis, kemudian nanti dijalankan atau dilakukan di kelompok kecil masing-masing. Sebelum kita masuk kepada doa syafaat atau doa berkat, diingatkan kembali ada beberapa pesan pengumuman yang perlu saya sampaikan lagi, yaitu berkenaan dengan IBYC yang akan dilaksanakan pada 8-9 Juli ya, secara nasional. Diundang anak-anak muda untuk ikut ambil bagian karena di dalamnya materi-materinya cukup bagus berkenaan dengan doktrin-doktrin baptis, begitu ya Pak Pendeta Artinus. Kemudian biaya pendaftaran itu cuma 15.000. Ya, jadi mengikutinya secara Zoom jam 13.30 mungkin bisa dicatat sampai jam 18, itu tanggal 8 dan sampai dengan tanggal 9. Ya, biayanya 15.000. Yang kedua, ditekankan kembali bahwa setelah ibadah ini, Bapak Ibu yang ingin cek kesehatan, ya, yang tadi sudah masuk di warta, itu gratis di klinik ya, lantai 1 belakang ya, di ruangan klinik. Kemudian dalam kesempatan yang indah ini, saya akan mengundang hambanya Bapak Pendeta Samuel Toisuta untuk maju ke depan. Beliau adalah yang menggembalakan di cabang Lorok Pakjo. Kalau saya tidak salah minggu pertama Mei ya khotbah di sini ya kemarin atau bulan apa? Ya Mei. Waktu kami pelayanan ke Nias. Jadi oleh karena panggilan Tuhan, maka Pendeta Samuel Toisuta dan keluarga akan pindah pelayanan ke Gereja Baptis Indonesia Kalvari Bengkulu. Total pelayanan beliau di cabang kita Lorok Pakjo kira-kira sudah 6 tahun. Ya, sudah 6 tahun. Nah, oleh karenanya maka kita Gereja Induk atau Gereja Pusat, ya, Gereja Induk akan memberikan penghargaan bagi hambanya yang telah melayani selama 6 tahun di cabang kita. Bapak Samuel Toisuta, ucapan terima kasih kami dari Gereja Induk, mohon untuk diterima, ya, sekalipun mungkin tidak seberapa, tetapi ini bagian daripada kami mengasihi Bapak sebagai hamba Tuhan yang telah sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipanggil ke tempat ini. Secara pribadi dan saya percaya secara jemaat sebenarnya kami rindu sekali Bapak tetap melayani bersama kami. Tetapi oleh karena sudah bergumul dalam doa dan itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan, maka dengan berat hati kami melepaskannya. Saya senang berpartner dengan Bapak dan pelayanan bersama-sama di Gereja Induk maupun di gereja-gereja BPD Sumaksel. Dan atas nama Gereja Baptis Indonesia Palembang, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk
pengabdian Bapak selama 6 tahun ini. Kalau ada kekurangan dari kami Gereja Induk mohon dimaafkan, dan selamat jalan, selamat melayani di tempat yang baru. Doa kami kiranya Bapak pelayanan di sana dengan Ibu dan anak-anak akan semakin diberkati Tuhan. Terimalah penghargaan pelayanan kami, sekalipun mungkin tidak seberapa, tapi biarlah ini bisa membantu Bapak di dalam pelayanan yang baru. Dan Tuhan memberkati Bapak. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya secara pribadi dan juga keluarga menyampaikan terima kasih, walaupun ucapan terima kasih ini sudah saya sampaikan pada waktu saya khotbah awal bulan Mei kemarin di sini. Saya bersyukur boleh ada di GBI Palembang, cabang Loro Pakjo. Itu di surat mulai pelayanan saya 19 Juni 2016 dan nanti tanggal 19 Juni 2022 saya mengakhiri pelayanan di Gereja Baptis Palembang, cabang Loro Pakjo. Dan tentu sekali lagi selama pelayanan kami, saya pribadi dan keluarga selama 6 tahun ini, apabila ada yang kurang, ada yang kurang berkenan, ada yang belum maksimal dalam pelayanan kami di Loro Pakjo, minta mohon dimaafkan. Dan kami juga mohon dukungan doa untuk istri Ibu Esther yang rencananya nanti akan ada periksa kesehatan dan akan operasi nanti rencana di Palembang, tapi kami undur untuk nanti diadakan di Bengkulu. Sekali lagi terima kasih Pendeta Emmanuel yang sudah mengundang saya dari Ambon, timur Indonesia datang ke Palembang dengan segala yang baik. Saya berterima kasih kepada Pendeta Emmanuel dan Ibu Siska yang sudah mendukung kami juga secara pribadi dalam pelayanan di Loro Pakjo dan juga terhadap semua jemaat, dan juga panitia perancang gereja yang juga selalu mendukung saya di dalam pelayanan di Loro Pakjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak lengkap, ya baik. Tidak lengkap rasanya kalau tidak ada sepatah dua patah kata dari Ibu. Silakan Ibu. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Waduh. Ya, mari. Tidak usah terharu Bu, biasa saja. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan. Ya, karena ini adalah bagian daripada pelayanan. Mari silakan. Ada yang mau disampaikan dengan jemaat atau dengan kita sekalian. Silakan Bu. Ya, salam, selamat pagi jemaat. Ya, saya kalau disuruh menyampaikan sesuatu terus terang berat. Karena 6 tahun kami ada di sini, kami merasakan bagaimana Gembala Gereja Induk, Pendeta Immanuel, Ibu Siska, semua jemaat mendukung kami, sangat-sangat mengasihi kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Waktu saya di WBI BPD Subangsa, saya sudah sampaikan, mungkin ini perpisahan yang sangat terberat untuk saya secara pribadi. Karena saya merasakan bahwa kekeluargaan BPD Subangsa itu sangat kuat. Gembala Gereja Induk sama cabang itu sangat baik. Jemaat di Induk sangat baik kepada jemaat kami yang di Pakjo. Dan ini merupakan jujur perpisahan yang terberat. Kalau boleh memilih, mungkin Pak Semi saja yang ke Bengkulu, saya sama anak-anak di sini. Kalau boleh memilih, tapi itu bukan pilihan yang baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Immanuel, Bu Siska, sangat-sangat mensupport. Ya, saya banyak terberkati dengan pribadi Ibu Siska, terus terang. Bapak Ibu Saudara tahu, walaupun saya campuran Ambon dan Jawa, tapi kadang saya meletup-letup, Ambonnya keluar. Tapi di sini saya belajar dari Ibu Siska, sosok Ibu Siska yang sangat tenang, sangat kalem gitu ya. Jadi itu memberkati saya secara pribadi, ya, itu memberkati saya bagaimana dalam menghadapi jemaat, dalam menghadapi gejolak dalam pelayanan mendampingi suami. Ada banyak gejolak, tapi saya belajar melihat dari pribadi Ibu Siska, saya sangat terberkati dan saya berpikir saya
harus bisa paling tidak sedikit sama seperti beliau. Jadi dalam menghadapi gejolak, saya berusaha untuk elus-elus dada supaya tidak meletup. Dan puji Tuhan, saya bersyukur di 6 tahun di Palembang saya terbentuk dengan sifat yang agak kalem. Ya, jadi saya percaya itu sosok yang diberikan contoh dari Pendeta Immanuel dan Ibu Siska yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi untuk jemaat-jemaat. Ada Dr. Jonathan ya di tengah-tengah. Terima kasih Dr. Jonathan yang banyak menolong saya ketika berobat. Jadi saya sangat berkati dengan jemaat di sini, Dr. Jonathan yang menolong kami. Sekali lagi maafkan jika ada kekurangan dan kelemahan kami secara keluarga, dan terima kasih untuk 6 tahun yang sangat berkesan untuk kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan dulu. Ya, masih ada? Cukup ya. Kami akan berdoa untuk Bapak dan Ibu, mungkin anaknya bisa dipanggil ke depan, kita akan berdoa untuk mendoakan keluarga Pendeta Muda Samuel Toisuta untuk melayani. Minta Ibu Siska boleh ikut bangkit berdiri di depan untuk mendampingi saya untuk mendoakan. Ya, Ibu sini saya. Oke. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bagi hambanya. Bapa kami dalam surga, pagi ini merupakan suatu pagi yang cukup berat bagi kami. Kehilangan seorang rekan, sahabat, partner pelayanan yang baik, yang harus meninggalkan kebersamaan dengan kami, pelayanan di PPD yang saling mendukung dan saling mensupport. Namun oleh karena panggilan-Mu, hamba-Mu memohonkan kepada Tuhan Yesus untuk Engkau berkenan memberikan perlengkapan lebih, menyertai keluarga hamba-Mu Pendeta Samuel Toisuta untuk memasuki ladang pelayanan yang baru, yaitu di Gereja Baptis Indonesia Bengkulu. Kami mohon kiranya Tuhan akan terus menyertainya. Kami mohon kiranya kedua hamba-Mu dan satu keluarga ini tetap semangat untuk memberitakan Injil. Dimanapun Kau tempatkan, api itu tidak akan pernah padam, Bapa. Karena itu adalah panggilan kami. Dan melalui doa ini hamba memohon, Kau akan memelihara dan memberkati. Kami percaya, bahkan anak-anaknya Kau akan dijadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cerdas, yang dipakai secara luar biasa, dan boleh menjadi generasi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati. Terima kasih Bapak. Bersamaan dengan ini kami berdoa, kiranya jemaat yang ditinggalkan terus dikuatkan dan diteguhkan. Dan mereka tetap takut kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati keluarga ini di dalam pelayanan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat pada ibadah kita pagi hari ini. Kita duduk kepala dan berdoa sekali lagi. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami sepanjang pagi hingga saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang telah Tuhan tabur melalui hamba-Mu. Teguhkan dalam setiap hati kami, khususnya memotivasi seluruh anggota jemaat untuk ikut ambil bagian, masuk di dalam kelompok-kelompok kecil sekolah Minggu Amanat Agung, karena itu sangat penting sekali untuk mendewasakan iman kami. Dan kami boleh disentuh oleh Roh Kudus untuk kami dituntun sehingga kami mau mengikuti, mau bertumbuh bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain di kelompok-kelompok kecil. Dan biarlah pengajaran firman yang diajarkan melalui kelompok-kelompok kecil membangunkan iman kami dan kami tetap setia kepada Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi amanat agung. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kami tahu bahwa perjalanan hidup mereka adalah berkat daripada Tuhan. Dan mereka boleh menghidupi sampai detik ini oleh karena kemurahan hati-Mu.
Ajarlah mereka untuk tetap bersyukur dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk rencana sale yang akan dilaksanakan di gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dari tanggal 16 sampai 18. Kami doakan kiranya target 200 boleh terpenuhi. Dan kami rindu ya Tuhan Yesus, pengajaran kebenaran firman Allah yang menjadikan anak-anak kami terbuka hatinya, mengenal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terjadi melalui sekolah Injil Liburan ini. Begitu juga anak-anak kami remaja yang akan mengadakan retreat pada tanggal 27, 28, dan 29 bulan ini di Podomoro. Kami sungguh merindukan sekali Bapak, anak-anakmu ini boleh diberkati, panitia yang telah merencanakan boleh diberkati semuanya, para pembicara, materi-materi yang disampaikan, bakal kami berdoa kiranya hati anak-anakmu boleh terbuka dan mereka boleh mengenal percayamu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga terus mendoakan rencana retreat sehari untuk kaum muda pada bulan depan tanggal 9. Mari Bapak, kami doakan hamba-Mu sebagai pembicara Pendeta Krishna. Dan kami doakan juga peserta yang ditargetkan 40 pemuda. Mari Bapak, kami rindu akan terjadi kebangunan rohani, kami rindu akan terjadi kebangkitan anak-anak muda di gereja ini. Karena mereka adalah masa depan pemimpin kami. Dan kami doakan pembina pemuda, kami doakan pelayan-pelayan yang melayaninya. Biarlah mereka terus diberkati Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk terus beribadah setiap hari Minggu. Tuhan juga terus memberkati kami sehingga kami boleh memberikan hidup kami, waktu kami, bahkan persembahan kami boleh mengembalikan kepadamu, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Oh, hari ini pula kami juga akan mempermuliakan Allah melalui kehidupan kami, melalui persembahan itu. Tuhan, biarlah setiap hati kami memberi dengan kerelaan hati, ketulusan bahkan keikhlasan. Karena kami tahu, bukannya Tuhan kurang uang, bukannya Tuhan miskin, tetapi Tuhan pekerjaanmu di dunia ini memerlukan dukungan dan support kami. Oleh karenanya Bapa, biarlah kami dengan sukacita mengembalikan persembahan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Seluruh pergumulan jemaat Tuhan akan dengar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan jemaat yang mulai mengalami kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sidang jemaat baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming, arahkan hati dan pikiranmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan hari demi hari sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, penghiburan dari Roh Kudus, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Bapak Ibu silahkan duduk, bersaat teduh mengucap syukur. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.